Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di video Insight. Oke, kawan-kawanku dimanapun Anda berada saat ini, kali ini saya mau membahas topik tentang cara memutus pola sial dalam kehidupan dengan pemrograman pikiran bawah sadar atau mind programming. Oke, kawan-kawanku ya. Sebenarnya ya, kalau di agama saya, Islam ya, jika Anda Muslim juga atau Islam juga, maka sebenarnya kamus sial itu tidak ada. Ya. Semua itu adalah setiap kejadian yang terjadi pada hidup kita itu akan selalu memiliki hikmah kebaikan di baliknya ya. Kan kita tahu ya, di balik kesulitan ada kemudahan ya. Jadi ini paradoks ya, saling melengkapi gitu ya. Sama seperti bumi kan nggak penuh, nggak secara penuh siang, nggak secara penuh malam kan ya. Di balik siang pasti ada malam, di balik malam ada siang. Nah seperti itu. Di balik kejadian setiap manusia pasti akan ada seperti itunya ya. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik keburukan ada kebaikan. Nah tetapi masalahnya adalah jika Anda atau siapapun ya, seseorang, kita ngomong seseorang aja ya, kita sebut pihak ketiga saja. Jika mungkin mengalami kejadian tidak menyenangkan sekali saja, mungkin kita masih bisa berprasangka baik gitu ya. Tetapi bagaimana jika kalau sudah berkali-kali ya, selalu berpola, memiliki pola yang seolah-olah otomatis gitu ya, pola ini muncul gitu. Sebagai contoh misalnya dalam hal keuangan yang paling mudah diindrakan dan semua orang saya yakin menyukainya ya, hampir semua orang ya. Misalnya ada orang si Anu gitu ya, dia selalu sulit menabung contohnya, meskipun seberapa banyak penghasilan yang ia miliki. Nah, kalau misal sekali saja kejadian ini terjadi, misal cuma sebulan gitu ya, misalnya di hari tertentu saja, nggak sering gitu, mungkin si Anu ini masih berprasangka baik bahwa oh mungkin memang lagi masanya aja keluar duit banyak gitu ya, sehingga tidak bisa menabung. Tetapi kalau terus menerus berulang-ulang, pasti seharusnya si Anu ini curiga. Kenapa ya? Kok bisa si Anu ini kesulitan untuk menabung? Penghasilannya selalu habis. Bahkan bisa jadi ada yang sampai ngutang gitu ya. Bahkan kalau dilihat penghasilannya gede gitu ya. Bisa untuk hidup dan menabung seharusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memutus pola tidak memberdayakan ini? Kita sebut pola tidak memberdayakan ya. Misalnya goalnya adalah ingin menabung gitu ya. Untuk ketika tabungannya nanti sudah terkumpul ingin dibelikan rumah atau mungkin untuk haji atau umroh atau apapun yang lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau goalnya itu, maka bagaimana cara memutusnya? Cara memutusnya yang pertama adalah ia atau Anda atau siapapun itu ya, si Anu ini perlu mengamati dan menemukan pola-pola yang tidak memberdayakan dalam keuangannya. Sebagai contoh ini keuangan ya. Misalnya, kok aku itu ya sering, si Anu mungkin bergumam gitu ya, kok aku sering nggak bisa nabung gitu ya. Sekalipun punya tabungan terus habis lagi gitu ya. Ini kenapa ini? Ada program apa? Kenapa ini? Itu yang pertama, temukan dulu. Oh ternyata ada polanya. Harus disadari dulu. Kalau nggak disadari maka tidak akan berubah ya. Sama seperti kalau misal Anda, misalnya jika Anda laki-laki, perempuan juga bisa sih ya. Biasanya kalau laki-laki kan pakai resleting gitu ya. Perempuan juga biasanya kalau misal pakai rok juga ada resletingnya gitu. Katakanlah ada laki-laki atau si Anu ini laki-laki. Pas dia keluar rumah, dia lupa nutup resletingnya. Nah, kira-kira kalau dia nggak sadar bahwa resletingnya lagi kebuka, dia bisa nggak nutup resletingnya? Nggak bisa kan? Sampai ada suatu momen yang bikin dia sadar, oh iya, resletingku kebuka. Dan dia akan menutupnya. Entah dia ke toilet kemudian sadar, oh iya, dari tadi ternyata menganga gitu ya. Atau mungkin ada orang yang menegur dia, bilang, Anu, resletingmu kebuka gitu. Nah itu harus sadar dulu ya. Jadi Anda harus sadar dulu
bahwa ada pola-pola tertentu yang tidak memberdayakan yang terjadi pada kehidupan Anda. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu, ya setelah tahu polanya, pola kejadiannya, pola realitanya, Anda perlu menarik lebih dalam lagi kepada diri Anda, kan realita kan di luar ya. Nah, masuk ke diri Anda, mulai masuk pada diri Anda, apa perilaku-perilaku yang muncul secara otomatis terhadap, kalau dalam contoh yang kita sebutkan ini yaitu dalam keuangan Anda. Misalnya nih, kok setelah Anda amati ternyata respon otomatis Anda atau perilaku otomatis Anda terhadap uang itu, kalau misal dapat uang langsung secara otomatis langsung kepikiran atau kebayang untuk membeli makanan atau mungkin jajan atau mungkin hangout, jalan-jalan, neraktir teman, beli kopi ke kafe gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu setelah disadari, ya, itu yang kedua, step kedua. Pertama kan sadari dulu, sadari pola kejadiannya. Kedua, sadari, temukan pola-pola perilaku yang otomatis. Yang ketiga itu, tanyakan atau masuk pada diri Anda, program apa ini yang melatar belakangi munculnya perilaku tersebut. Nah, inilah yang perlu Anda temukan. Program apa yang membuat Anda secara otomatis melakukan perilaku-perilaku tertentu terhadap uang itu, sehingga membuat Anda sulit nabung. Ya. Nah, program ini bisa jadi misalnya nih, ketika masih kecil gitu ya, dia selalu melihat orang tuanya atau misal dikasih tahu orang tuanya bahwa uang ini hanya alat untuk membeli sesuatu, membeli kesenangan. Sehingga dan dia tidak diajari untuk menabung atau berinvestasi atau menabung sehingga di masa depan dia bisa membeli sesuatu yang ia inginkan. Nah, berarti itu ketemu dulu nih satu. Kedua, bisa jadi pas masih sekolah gitu ya, dibully sama temennya, misalnya anak yang orang kurang mampu gitu. Nah, ketika sudah dewasa, sudah kerja, punya duit, ingin membuktikan bahwa, oh ternyata gue bisa mampu gitu ya, gue bisa kaya juga, terlihat kaya lebih tepatnya gitu ya. Sehingga dia berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang ya, hanya untuk memuaskan itu tadi ya, luka batinnya atau lubang batinnya itu. Ya, ia haus akan pengakuan kan, sehingga dia harus mencari label-label yang bisa menunjukkan keberhasilannya dia. Nah, itu ya. Jadi Anda perlu temukan program apa ya. Setiap orang sangat subjektif. Ya, setiap orang sangat ya itu tadi subjektif, dan Anda harus menemukannya sendiri. Penyebabnya apa? Karena kita tahu bahwa respon otomatis, perilaku otomatis yang tanpa sadar itu merupakan representasi dari program di bawah sadar. Anda perlu temukan itu dan apa penyebabnya. Pengalaman masa lalu yang melatar belakangi munculnya sebuah program dan perilaku tersebut sehingga membuat realita Anda berpola seperti yang Anda temukan sekarang. Itu step yang ketiga. Step yang keempat adalah Anda perlu melakukan pemrograman ulang. Ya, jadi kalau memang Anda pengen memutus pola dalam tanda kutip sial tersebut, tidak memberdayakan tersebut, maka Anda perlu memutus saat ini juga. Oke, bagaimana caranya? Ada banyak sekali teknik-tekniknya ya. Ada teknik NLP, hipnosis, kemudian intinya teknik mind programming ya. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lama. Tapi pada intinya adalah Anda perlu mengotak-atik struktur pengalaman di bawah sadar tersebut ya, pengalaman yang menjadi latar belakang munculnya program dan perilaku tersebut. Kemudian Anda install lagi program baru yang dapat menggantikan program tersebut. Ada uninstall dulu program lamanya, kemudian install lagi, kemudian install dengan program yang baru. Nah, menginstal program ini yang kemungkinan memerlukan waktu lah intinya ya. Tergantung dari seberapa kuat program masa lalu yang tidak memberdayakan tersebut, kemudian seberapa besar goal yang ingin Anda realisasikan. Itu saja dari saya, penjelasan tentang bagaimana cara memutus pola sial dengan mind programming. Jika Anda ingin belajar mind programming lebih lanjut ya, yang lengkap, yang dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, mudah dipraktikkan ya, sehingga Anda nggak perlu lagi terlalu banyak belajar ya tentang mind programming, karena kan banyak literatur itu ya tentang mind programming. Nah, Anda bisa belajar dari buku Kitab Sakti Mind Programming. Anda bisa
mengeklik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Saya juga akan memberikan linknya di komentar yang akan saya pin post, ya. Silakan Anda klik di situ. Anda akan terhubung dengan tim saya. Anda bisa ngobrol, ya, tanya-tanya dulu, nggak masalah. Ada buku kitab sakti main programming dan ada buku-buku dan e-course yang lainnya yang bisa Anda ikuti untuk pengembangan diri Anda. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagikan kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Silakan likes, komen, share, atau apapun lah, terserah Anda. Kalau nggak suka juga dislike juga nggak masalah. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.